Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Tante Yuni. Pagi ini kita masih belum bisa beribadah langsung di gereja ya. Tetapi tidak mengurangi rasa syukur dan kerinduan kita semua untuk tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap ya anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan? Judul firman Tuhan pada pagi ini adalah mengucap syukur senantiasa. Ya, bahan ceritanya diambil di dalam Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya, dengarkan ceritanya baik-baik. Di sebuah desa di daerah Israel ada sebuah perkampungan yang terpencil, ya. Perkampungan itu tidak ada di tengah-tengah tempat itu, tetapi harus ada di pinggir suatu daerah. Kenapa seperti itu anak-anak? Karena yang tinggal di perkampungan itu adalah orang-orang yang terkena sakit kusta. Ya, anak-anak, zaman dahulu orang yang terkena sakit kusta itu dianggap sebagai orang yang terkena sakit kutuk ya. Jadi mereka hidupnya harus dikucilkan. Pada saat imam memvonis mereka menderita sakit kusta, mereka tidak boleh tinggal bersama dengan keluarganya. Mereka harus berpisah, harus bersama-sama dengan orang-orang yang sama-sama menderita sakit kusta. Tidak peduli anak-anak, mereka masih kecil, mereka masih muda, orang yang sudah tua, orang miskin, apapun kedudukan mereka, orang kaya. Bahkan zaman dahulu, zaman raja-raja Israel, ada seorang raja Israel yang bernama Raja Uzia, ya, Uzia, tulisannya seperti itu, terkena penyakit kusta. Pada saat itu Raja Uzia tidak boleh tinggal di istana kerajaan lagi. Dia harus tinggal di dalam suatu tempat yang diasingkan, yang dikucilkan sampai pada wafat. Ya anak-anak, kalian bisa membayangkan ya, seperti yang terjadi saat ini dengan adanya wabah corona. Apabila seseorang dinyatakan positif, dia harus langsung dikarantina, tidak boleh berjumpa lagi dengan keluarganya. Bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Bila sudah dinyatakan sembuh, baru boleh berkumpul. Nah, anak-anak, orang-orang yang terkena sakit kusta itu juga seperti itu anak-anak. Bahkan bisa lebih lama, karena zaman dahulu belum ada obatnya buat sakit kusta, ya. Orang-orang yang menderita sakit kusta ini anak-anak, kulitnya keluar bintik-bintik putih seperti sisi ikan, mengeras gitu, dan daging sekelilingnya itu lama-lama mati rasa anak-anak. Kadang-kadang misalnya ada benda tajam, kena pisau, atau bahkan misalnya terbakar gitu, mereka sudah tidak bisa merasakan rasa sakit lagi. Tetapi apa anak-anak? Mereka tetap mengeluarkan darah, sehingga infeksi, lukanya susah sekali sembuh. Dan itu semakin lama semakin banyak terjadi di anggota tubuh yang lain. Jadi kadang-kadang anak-anak mungkin bisa jari-jarinya yang asalnya 5, tiba-tiba jempolnya lepas, telunjuknya lepas. Bisa seperti itu anak-anak. Mungkin mereka lama-lama tidak bisa berjalan lagi karena kakinya sudah tidak kuat menanggung bebannya. Jadi kalian bisa membayangkan betapa menderitanya orang-orang yang menderita sakit kusta. Sudah dikucilkan dari lingkungannya, tidak boleh bertemu dengan keluarganya. Mereka hanya bertemu pada saat-saat tertentu, pada saat keluarga mereka mengirimkan bahan-bahan makanan. Itu pun tidak boleh dari jarak dekat anak-anak, harus dari jauh. Nah,
Itu semua yang terjadi pada orang-orang yang terkena sakit kusta, anak-anak ya. Di suatu tempat itu ada 10 orang sakit kusta yang tinggal di suatu rumah penampungan ya. 9 orang adalah orang Israel. 1 orang adalah orang Samaria. Zaman dahulu orang Israel tidak bergaul dengan orang Samaria, anak-anak. Tetapi kenapa mereka bisa ada di dalam satu rumah bersama-sama? Ya, karena mereka merasa senasib, sepenanggungan, sama-sama menderita, sama-sama merasakan sakit, sehingga mereka menjalin suatu persahabatan. Nah, anak-anak, pada suatu waktu ke-10 orang yang sakit kusta itu mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat di daerah mereka. Nah, lalu mereka saling bercakap-cakap di antara mereka sendiri, anak-anak ya. Yuk, kita pergi yuk. Kita memohon agar Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Temannya yang satu seperti itu, anak-anak. Terus yang lain berkata, loh, bagaimana caranya kita pergi? Ya, kita kan gak boleh dekat-dekat dengan orang-orang yang berkerumun. Kita akan diusir. Kita gak akan boleh untuk mendekati Tuhan Yesus. Terus temannya yang lain berkata, iya ya, tapi ini kan satu-satunya kesempatan kita. Kita tidak akan tahu kapan lagi Tuhan Yesus akan lewat lagi ke daerah kita. Ya, terus bagaimana caranya? Ya sudah, pokoknya kita teriak sekencang-kencangnya untuk menarik perhatiannya Tuhan. Nah, anak-anak mereka berdiskusi, mereka membuat rencana bagaimana caranya supaya mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, supaya mereka bisa menarik perhatiannya Tuhan Yesus. Akhirnya mereka sepakat, ya, menunggu di tempat di mana Tuhan Yesus lewat. Benar anak-anak, waktu yang terjadi pada saat itu Tuhan Yesus lewat. Anak-anak tahu ya, kalau Tuhan Yesus lewat, tidak pernah Tuhan Yesus sendiri. Selain ada murid-murid, banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga daerahnya akan jadi ramai, tidak sepi. Dan itu yang dihadapi oleh ke-10 orang kusta itu, anak-anak. Ya. Pada saat Tuhan Yesus sudah semakin dekat, ke-10 orang kusta itu berteriak dengan keras, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasihanilah kami Tuhan. Guru, kasihanilah kami Guru, tahirkanlah kami, sembuhkanlah kami dari sakit kusta ini. Kira-kira Tuhan Yesus dengar tidak, anak-anak? Orang banyak ada di sekeliling Tuhan Yesus, dan orang banyak itu juga memarahi 10 orang itu. Hush, diam, di sini ramai, jangan membuat pusing Guru. Mungkin seperti itu ya. Tapi anak-anak, semakin diberitahu untuk diam, semakin keras ke-10 orang kusta itu untuk meneriaki Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mendengar anak-anak. Tuhan Yesus penuh dengan belas kasih. Lalu Tuhan Yesus menghampiri ke-10 orang itu. Lalu Tuhan Yesus menjawab, apa yang harus aku lakukan untuk kalian? Ya, Tuhan Yesus bilang, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Anak-anak tahu kenapa harus memperlihatkan diri kepada para imam? Ya, Tante tadi cerita dari awal tadi, yang bisa memvonis orang itu terkena sakit kusta itu adalah para imam. Yang bisa menyatakan orang itu sembuh dari kusta juga para imam. Sehingga orang-orang itu disuruh Tuhan Yesus untuk memperlihatkan diri kepada para imam. Ya, Tante mau tanya,
Pada saat Tuhan Yesus bilang seperti itu, kesembuhan sudah terjadi belum anak-anak? Orang itu sudah sembuh dari sakit kustanya apa belum? Ya, kalian pintar semua. Pada saat Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu pergi kepada para imam, mereka masih belum menerima kesembuhan. Mereka masih menderita kusta. Tetapi mereka taat anak-anak. Disuruh pergi memperlihatkan diri kepada para imam. Mereka taat. Mereka pergi di dalam perjalanan menuju bait Allah untuk menemui para imam. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu, mereka sadar anak-anak bahwa itu mujizat terjadi. Mereka merasa bahwa tubuh mereka sudah sehat. Mereka sudah tahir. Dengan sukacita, dengan bergegas, mereka tetap pergi kepada para imam untuk menerima penyataan bahwa mereka sudah sembuh. Benar, para imam menyatakan ke-10 orang kusta itu sudah sembuh dari sakit kustanya. Oh, mereka sangat sukacita. Saking sukacitanya anak-anak, mereka tidak ingat Tuhan. Mereka langsung pulang ke rumahnya. Mungkin saking kangennya sama keluarganya, sama anaknya, sama istrinya. Mereka lupa mengucap syukur sama Tuhan anak-anak. Tapi ternyata nggak semua lupa. Ya, tadi ada berapa? 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Tetapi hanya satu yang kembali kepada Tuhan Yesus, yang ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan kalian tahu, yang ingat satu orang itu adalah orang Samaria. Anak-anak, orang Samaria itu tersungkur di hadapan Tuhan, ya, dan berterima kasih kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus selalu berkata, bukankah 10 orang yang sembuh? Kemana yang 9 orang lagi? Tidak adakah seorang pun yang kembali untuk memuliakan Allah kecuali orang Samaria ini? Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria itu, bangun dan pulanglah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Anak-anak, 10 orang kusta itu sama-sama menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Tetapi hanya satu orang yang menerima keselamatan dari Tuhan. Ya, karena apa anak-anak? Karena orang itu, orang Samaria itu tidak lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, jadi anak-anak, kita jangan lupa untuk mengucapkan syukur. Tadi orang-orang itu menerima berkat kesembuhan saja bisa lupa. Ya, kita jangan sampai lupa ya anak-anak. Diberi berkat Tuhan yang besar, kita bersyukur. Diberi berkat Tuhan yang kecil, kita bersyukur. Bahkan di dalam segala keadaan, kita mau belajar untuk terus mengucap syukur. Ya, anak-anak, ceritanya sampai di sini. Seperti biasa ya, anak-anak akan menghafalkan ayat emas. Tante tunggu video kalian semuanya. Ayat emasnya diambil dari Efesus 5 ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi tante ulang. Efesus 5 ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Oke, siap-siap menghafal ya. Tante tunggu video kalian. Selamat siang, tetap bersukacita, selalu mengucap syukur, dan jangan lupa
Stay at home. Dadah.